Jadi cerita kali ini dikirim oleh rencang kita bernama Yahya yang berdomisili di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, pada tahun 2022, Yahya dan keempat temannya mendaki ke Gunung Slamet via jalur Bambangan yang ada di Purbalingga. Nah, berarti total yang berangkat pada waktu itu ada 5 orang yang terdiri dari Yahya, Miftah, Ahmad, Aji, dan Tiwi. Nah, Tiwi ini satu-satunya cewek dalam rombongan tersebut. Setelah bersepakat, hari pendakian pun tiba. Mereka berlima berkumpul di rumahnya Yahya. Nah, sebelum berangkat, mereka sempat ngecek lagi perlengkapan, peralatan, dan logistik yang akan mereka bawa dalam pendakian tersebut. Setelah semuanya dirasa lengkap, berangkatlah mereka dari Pekalongan menuju ke basecamp Bambangan yang ada di Purbalingga. Mereka menggunakan 3 sepeda motor. Jadi kondisinya Yahya ini sendirian naik motornya dan keempat temannya ini saling berboncengan. Mereka itu berangkat dari Pekalongan pada sekitaran ba'da asar, setengah 4 sore. Nah, singkat cerita, mereka sampai di satu wilayah di mana wilayah itu sudah masuk dalam kawasan basecamp Bambangan. Nah, di sanalah mereka sempat mengalami satu kendala, yaitu motornya Miftah ini mogok. Akhirnya mereka berhenti kan di sana. Nah, kondisinya itu sudah masuk di jam setengah 8 malam pada waktu itu mereka sampai sana. Dan nampak di desa tersebut, di lereng gunung tersebut, suasananya sangat sepi. Jadi tidak ada toko yang buka, apalagi bengkel untuk memperbaiki motor. Ya, yang nampak hanya beberapa warga ini yang jalan kaki, dan itu pun 1-2 warga, tidak banyak. Ya, jarang sekali. Nah, mereka berhenti. Miftah ini sempat bilang sama Yahya, ya sudah gini aja ya, kamu, Aji sama Tiwi naik dulu, kalian menuju ke basecamp dulu, nunggu kami di sana, biar aku sama Ahmad tak ngecek motorku dulu. Ini mungkin businya ya, karena udah lama ndak ganti, karena motornya Miftah ini memang motor bebek gitu yang pakai Porsche yang pakai gigi kan. Nah, Yahya ini menjawab si Miftah, bener kalian berdua tak tinggal ndak apa-apa. Nggak apa-apa beneran, jawab si Miftah. Udah kalian bertiga naik aja dulu ke basecamp. Itu kasihan Tiwi, dia kan cewek sendiri. Nanti kalau dia masuk angin atau badannya jadi nggak enak kan kita juga yang repot. Udah kalian bertiga naik aja, menurut aku kata Miftah. Akhirnya Yahya, Aji, dan Tiwi pun berangkat duluan ya, naik ke basecamp Bambangan. Miftah sama Ahmad ini ngecek motornya si Miftah. Nah, memang dari lokasi yang mogok itu, motornya Miftah, sampai ke basecamp itu udah ndak begitu jauh ya. Akan tetapi jalannya itu nanjak, jadi kelihatan lama. Nah, singkat cerita, si Yahya, Aji, dan Tiwi sudah sampai di basecamp. Aji sama Tiwi langsung menuju ke tempat istirahat yang ada di dekat basecamp. Si Yahya ini langsung menuju ke pos perizinan. Di sana dia izin ya, simaksi lah, ngisi daftar simaksi buat dia dan teman-temannya. Karena Yahya ini sebagai leader tim dalam pendakian tersebut. Nah, setelah simaksi, Yahya ini pun menuju ke arahnya Aji sama Tiwi yang sudah duduk di tempat istirahat sedang ngobrol. Nampak mereka sudah mengeluarkan kompor portable dan merebus air. Nah, ternyata setelah Yahya sampai situ kan, Tiwi ini menawari Yahya, ya kamu pinginnya apa? Teh apa kopi? Aku kopi aja. Nah, setelahnya mereka menyeduh kopi di situ dan ngobrol-ngobrol. Mereka bertiga ngobrol sampai sekitaran 40 menit. Kedua temannya, si Ahmad sama si Miftah kok belum kunjung sampai di basecamp. Akhirnya si Aji ini bertanya sama Yahya, ya ini udah 40 menit lebih loh, mereka berdua kok belum sampai basecamp ya? Jangan-jangan tidak cuma businya aja yang berkendala, ada hal yang lain. Yahya itu cuma diem sambil megangin mug kopinya ya. Dia itu memandang ke arah depan. Akhirnya Aji ini nanya lagi, ya kamu kenapa? Diajak ngobrol kok diem aja bengong, ada apa toh? Nggak ada apa-apa, jawab si Yahya. Setelahnya Yahya mengeluarkan rokok, dia membakar rokoknya. Nah, Aji ini memandang wajah Yahya itu seperti menyimpan sesuatu. Ada yang sesuatu yang disembunyikan, akan tetapi tidak dibicarakan sama si Yahya. Akhirnya didesak lagi sama si Aji. Ya, kalau ada apa-apa bilang loh, jangan dipendam sendiri, tidak bagus.
Iya, kamu cerewet banget sih. Ngerokok si Yahya ini sambil nyeruput kopinya. Nah, nampak Tiwi di situ senderan ya di tempat istirahat sambil mainan HP. Nah, setelahnya Haji ini bilang lagi sama Yahya, ya, ayolah kita susulin aja mereka berdua, udah 50 menit ini, hampir 1 jam. Kasihan mereka berdua. Kita susulin pakai 2 motor, sendiri-sendiri aku sama kamu. Nanti Miftah sama Ahmad kita boncengin ke base camp. Gampang nanti motornya Miftah kita titipin di salah satu rumah warga. Gampang ketika kita nanti turun gunung, kan paling siang hari. Nanti motornya baru kita masukin ke bengkel untuk diperbaiki. Masih cukup waktunya itu. Ya ini cuma diem aja. Didesak lagi sama si Haji. Ya, kamu kenapa toh? Diem lagi. Ini gimana? Kamu kan leadernya. Ini berdua teman kita, kasihan loh. Ya ini menghela nafas panjang di situ. Gini loh Ci, tadi itu pas kita naik, kamu inget gak tempat motornya Miftah ini mogok? Kita naik gak begitu jauh itu ada rumah di kanan jalan, rumah terbengkalai, rumah suwung, gak dipakai itu. Iya, kenapa? Jawab si Haji. Emang kamu gak lihat? Lihat apa toh? Aku itu tadi di sana ya Ci. Pas kita naik itu kan jalannya nanjak. Aku itu dilihatin ada sosok wanita yang duduk di depan pagar rumah itu. Wanita itu nampak pakai kayak jubah putih, kumel kotor, rambutnya panjang, kumel juga rambutnya. Wajahnya itu putih sekali, kayak wajah penari-penari itulah, ronggeng yang dibedakin sampai tebal. Nah terus kenapa? Wanita itu kayak ngeledek aku Ci. Ngeledek gimana? Tanya si Haji kan. Jadi wanita itu memandang aku terus sambil kayak gini kan wanita itu. Wah, yang bener kamu, tanya Haji. Bener, makanya aku itu masih bingung dari tadi. Itu demit apa orang gila ya? Tanya si Yahya kan sama Haji. Orang gila itu, bukan demit. Kamu aja yang pikirannya macam-macam. Udahlah, itu paling orang gila. Nggak usah dipikirin, kamu mikirnya yang positif aja. Udah, kita turun aja. Ya ini masih aja nggak mau, karena dia itu benar-benar takut melihat sosok wanita itu. Akan tetapi Haji terus mendesak, dan sampai pada akhirnya Yahya pun nurut. Turunlah mereka dengan 2 motor menghampiri menjemput si Miftah sama Ahmad. Nah, sesampainya di rumah suwung terbengkalai itu, Yahya nggak berani noleh ke arah rumah tersebut. Nah, posisi ketika turun, rumah tersebut kan ada di kiri jalan. Ketika naik kan ada di kanan jalan. Yahya ini memandang ke arah kanan aja. Nah, Haji ini di sebelahnya, beriringan. Yahya ini cuma tanya sama Haji, Ji, ada enggak? Wanita itu ada enggak? Nah, Haji ini menjawab, enggak ada apa-apa kok. Wanita mana? Sepi kayak gitu. Akhirnya Yahya ini berani memandang ke arah rumah tersebut. Loh, kok enggak ada? Tadi padahal benar-benar Yahya ini melihat, menurut penuturan Mas Yahya kepada kami. Akhirnya turun kan, mereka berdua, sampailah mereka di lokasi motornya Miftah ini mogok. Benar saja sampai situ Miftah ini masih mencoba ngutak-atik motornya. Akhirnya Yahya ini bilang, "Nggak cuma businya toh, Mif. Iya, ini kayaknya ada yang kerusakan lain kok. Ngeluarin banyak asap motorku." Aduh, ya sudah gini aja wis. Haji kan bilang di situ, "Motormu titipin ke rumah warga. Nanti kita turun dari gunung, baru dimasukin ke bengkel. Ini kamu sama Ahmad tak boncengin yuk, sama Yahya juga ke base camp aja. Udah malam, kalian istirahat, nanti malah sakit, malah repot kita semua." Akhirnya si Miftah ini pun setuju dengan saran si Haji. Ditanya juga sama Yahya, dari tadi kok ndak ngebel kami, ndak WA atau apa? Ndak sempet ya, jawab si Miftah. Ini lagi mikirin motor kok. Akhirnya ndak begitu lama mereka menemukan satu rumah warga. Nah, mereka izin di situ dengan baik-baik. Warga pun dengan ramah mempersilahkan untuk menitipkan motornya Miftah ini di rumahnya. Nah, setelahnya mereka mengucapkan terima kasih. Berangkatlah mereka berempat menuju ke base camp. Nah, ketika mereka naik, itu Yahya kan boncengannya sama Miftah, si Haji sama Ahmad. Yahya ini berada di kanan ya, yang di kiri ini beriringan si Haji sama Ahmad. Yahya tidak berani noleh lagi. Dia memandang ke arah Haji, ya, agak berusaha dikencengin motornya, akan tetapi karena matic kan tidak mumpuni motor si Yahya untuk di tanjakan gitu kan, rodok apa ya, agak gereng gitu. Jalanlah mereka. Nah,
Yahya ini tanya, Cik, ada ndak Cik? Aji ini menjawab, ndak ada apa-apa, rumah kosong kok, sepi kayak gitu. Akhirnya Yahya pun berani menoleh ke arah rumah Suwung itu kan. Dia menoleh, astagfirullahaladzim. Yahya itu kaget karena Yahya ini melihat sosok wanita tadi ada di situ, akan tetapi kondisinya sudah berbeda. Dia itu tidak duduk, akan tetapi dia berdiri di depan pagar, berdiri tegak. Menurut penuturan Mas Yahya ini kepada kami, sambil matanya memandang ke arah Yahya. Entah kenapa kok Yahya aja yang ditatap seperti itu dan teman-temannya tidak melihat, ditatap kayak gini terus, seperti seolah-olah ingin memangsa Mas Yahya pada waktu itu. Akhirnya kan Yahya ini berusaha untuk ngegas motornya, walaupun berat kan di tanjakan. Nah, sampai pada akhirnya mereka sampai di base camp. Nah, di situ Aji ini bertanya, tadi kamu kenapa? Dan teman-teman lain juga bertanya, enggak apa-apa. Yahya ini berusaha menyembunyikan itu. Setelah parkir motornya, Aji ini ditarik sama Yahya. Bener kamu tadi enggak lihat? Enggak. Apa toh? Aku dilihatin tadi. Masa? Beneran? Oh ya wis, gini aja ya, kamu wudhu aja, wudhu, kamu sholat, dah kita istirahat, nggak usah dipikirin lah tadi yang kamu lihat itu, udah anggap aja orang gila. Saran si Aji. Akhirnya si Yahya ini nurut kan, dia langsung wudhu dan berkumpul bersama teman-temannya di base camp. Ngobrol mereka di situ, ngopi sambil ngobrol juga dengan orang-orang yang ada di base camp. Nah, singkat cerita, keesokan harinya setelah mereka sarapan di sekitaran jam 8:30 pagi, mereka mulai jalan kan, masuk jalur pendakian. Simaksi kan sudah dilakukan oleh Yahya ini pada malam hari setelah mereka sampai di base camp itu. Mereka jalan, baru beberapa langkah masuk ke gerbang pendakian via Bambangan itu, tiba-tiba Yahya ini berhenti dan mutah di situ. Ah, teman-temannya kan jadi kaget. Nah, Aji ini menghampiri si Yahya. Kamu kenapa ya? Aku tidak enak badan ini. Tidak tahu kenapa kok tiba-tiba badanku itu berat banget sih rasanya. Ah, mungkin itu kerilmu. Jadi kondisinya kan Mas Yahya ini yang membawa keril besar, ya, berisi tenda dan lain sebagainya yang berat-berat. Jadi teman-teman yang lain ini cuma memakai daypack. Jadi mungkin menurut Aji itu gara-gara kerilnya berat, akhirnya dia jadi terbebani dan dia masuk angin, akhirnya muntah-muntah. Nah, di situ Yahya pun tidak tahu ini, menjawab kan, tidak tahu ini Ci, kenapa. Nah, tiba-tiba Yahya ini seperti mau muntah lagi. Akhirnya dibawa sama Aji ke toilet yang ada di dekat situ kan, karena belum terlalu jauh, baru masuk aja gerbang pendakian, mereka ke toilet. Nah, di toilet ini kondisinya Yahya benar-benar parah. Dia benar-benar muntah di situ banyak sekali, sampai dipijit-pijit sama Aji. Setelahnya Yahya ini didudukkan sama Aji di depan toilet, diberi air putih. Yahya pun minum, teman-temannya pun menghampiri semua. Bertanya kan mereka sama Yahya, gimana ya? Ini kita mau pending aja dulu naik gunungnya, pendakiannya, apa kita mau lanjut karena kondisimu kan kayak gini. Akhirnya Yahya bilang, udah enggak apa-apa, kita jalan aja. Beneran kamu enggak apa-apa jalan? Tanya teman-temannya. Enggak apa-apa lah, udah yuk kita jalan aja. Karena Yahya juga merasa bertanggung jawab sebagai leader kan, enggak enak kalau teman-temannya ini enggak jadi naik gunung. Pak Tenji Yahya. Jalanlah mereka ke jalur pendakian. Seperti biasa mereka memasuki ladang-ladang warga, gitulah, perkebunan. Nah, mereka jalan itu, si Aji ini sempat bilang sama Yahya, ya udah kerilmu tak bawa aku, kamu bawa daypack aja, ini punya aku. Jadi tukeran mereka. Yahya pun setuju, karena memang berat sekali keril yang dibawa oleh Mas Yahya. Akhirnya dipakai si Aji. Nah, Yahya ini pakai daypacknya Aji. Jalanlah mereka. Nah, setelah melewati perkebunan warga gitu kan, singkat cerita mereka sampai di pos 1. Mereka sampai di pos 1. Nah, di pos 1 ini mereka istirahat. Nampak di situ ada beberapa orang pendaki, akan tetapi tidak banyak ya. Jadi mereka sempat ngobrol dan para pendaki itu ternyata baru aja turun ya dari atas. Mereka mau ke base camp kondisinya. Jadi bukan mau naik. Nah, setelah beristirahat sebentar di situ, mereka lanjut jalan lagi untuk menuju ke pos 2. Mereka jalan kan. Nah, di tengah perjalanan mereka sempat berhenti. Karena Yahya itu tiba-tiba seperti membungkukkan badannya dan seperti mau muntah lagi. Akhirnya Aji di situ bilang, ini gimana teman-teman, Yahya kondisinya seperti ini. Mending gini aja wis, kata Aji.
kita bagi dua ya. Bagi dua gimana, tanya yang lain kan. Yang mau naik dulu tolong naik biar cepet. Nanti yang naik ini bawa tenda biar sampai di pos sebelum pos 5 itu mata air, kalian ambil air nanti ke pos 5. Kita mendirikan tenda di pos 5, kata Haji memberi instruksi. Karena kondisi Yahya seperti ini, kita tidak mungkin cepet-cepet. Biar Yahya nanti tak temenin aku sama Tiwi. Ya karena Tiwi juga nampak di situ cewek sendiri kan, jadi agak kelelahan dia. Jadi yang naik itu nanti berdua bawa tenda, si Ahmad sama si Miftah. Nah, Ahmad sama Miftah ini awalnya menolak karena yaudah lah kita naik ya naik bareng aja, jangan sendiri-sendiri. Udah kayak gitu aja, kalau enggak nanti kita enggak keburu sampai di pos 5-nya, kata si Aji kan memberi arahan. Akhirnya Miftah dan Ahmad pun turun. Dia membawa keril yang tadi dibawa Aji, yang dibawa Mas Yahya sebelumnya, karena berisi tenda, flashlight dan lain sebagainya. Dibawalah sama si Miftah sama Ahmad. Mereka jalan duluan untuk menuju ke pos 5 biar cepat. Nah, di situ nampak Yahya, si Tiwi sama Aji ini beristirahat duduk. Nah, kondisinya sudah masuk sekitaran jam setengah 11 siang ya. Mereka masih di tengah-tengah antara pos 1 pos 2. Aji nanya lagi ya, gimana ya? Kamu enggak apa-apa kalau lanjut? Apa kita mau turun aja ke base camp? Enggak apa-apa lah, lanjut aja. Itu kasihan juga anak-anak udah naik. Ayo kita lanjut aja. Jalanlah mereka. Jalan mereka. Nah, singkat cerita, mereka sampai di pos 3. Mereka berhenti lagi istirahat karena memang jalan mereka pelan ya. Melihat kondisi Yahya yang seperti itu. Mereka sampai di pos 3 itu udah sekitaran siang, hampir sore, jam 2 lebih seperempatan, karena jalannya emang pelan banget. Nah, di situ mereka istirahat. Nampak di situ Tiwi ini seperti mengeluarkan kayak bantal kecil, dia bawa di daypacknya. Dia seperti tiduran di situ, berbaring ya, gitu. Nah, Yahya dan Aji ini ngobrol. Nah, ketika mereka sedang istirahat santai itu kondisinya kan sepi. Dalam artian tidak ada pendaki lain yang naik ataupun turun. Dan vegetasi hutan itu sudah mulai rapat. Jadi kan agak gelap di situ walaupun masih di tengah hari menjelang sore. Nah, tiba-tiba Tiwi ini seperti memandang ke arah hutan dan pandangannya itu seperti tidak terlepas gitu loh. Jadi seperti memandang sesuatu yang benar-benar membuat Tiwi ini tercengang gitu. Nah, akhirnya si Yahya ini menepuk pundaknya si Tiwi. Wih, Tiwi ini nampak kaget. Nah, kamu lihat apa? Tiwi itu cuma seperti wajahnya itu kayak ketakutan. Akhirnya Yahya ini bilang, udah, kalau kamu melihat sesuatu yang aneh-aneh atau ganjil, udah, tidak usah dibahas. Dan kamu tidak usah melihat ke sana, udah, lihat yang sini aja. Jadi Yahya ini seperti tahu kondisinya Tiwi pada waktu itu melihat apa. Jadi setelahnya Tiwi ini kayak ditutup matanya gitu sama si Yahya, sambil Yahya ini baca doa apa gitu. Akhirnya setelahnya Tiwi ini seperti tersadar gitu, dan mereka pun melanjutkan istirahat di situ. Yahya sekali lagi bilang sama Tiwi, udah ya Wi, pokoknya kalau kamu lihat apa udah langsung nggak usah diliatin, memandang ke arah lain. Tiwi ini mengangguk. Iya. Nah, setelah mereka cukup istirahat, jalanlah mereka menuju ke pos 4 kan, karena itu udah di pos 3 di Pondok Cemoro. Jalanlah mereka. Nah, jadi ketika mereka jalan, di tengah perjalanan ini cuaca sudah agak tidak bersahabat. Jadi langitnya itu udah mendung ya, gelap sekali. Kabut kan sudah mulai turun dengan tipis. Jadi kan nampaknya kondisinya gelap ya, karena pohon yang besar, kabut yang turun dengan tipis, jarak pandang mereka menjadi terbatas. Nah, di tengah perjalanan itu tiba-tiba gerimis ini turun. Mereka bertiga akhirnya berhenti ya, memakai raincoat kan, jas hujan, jaga-jaga, barangkali tiba-tiba hujan turun dengan deras. Nah, setelahnya mereka lanjut jalan. Singkat cerita, mereka sampai di pos 4, pos Samarantu. Ternyata Miftah dan Ahmad itu ada di situ, bukan di pos 5. Yahya ini bertanya sama mereka, loh, kalian kok di sini? Tidak di pos 5 sekalian. Ayo kita lanjut jalan aja. Ya, udah kita di pos 4 aja lah. Aku capek banget, kata si Miftah kan.
Oh ya sudah kalau gitu, benar mau di sini saja, tidak di pos 5. Kalau di pos 5 kan kita bisa jalan ke sana, kita ambil air dulu, nanti baru kita ngecampnya di pos 5, kata Yahya. Udah ndak di sini aja, lagian air kita masih banyak, kata Miftah kan. Ayo sudah, aku manut kalian aja, senyamannya kalian, kata Yahya. Nah setelahnya waktu menunjukkan jam 6 sore, mereka pun mendirikan tenda di pos 4, pos Amaranto. Mereka mendirikan satu tenda dengan kapasitas 6 orang ya. Jadi kan mereka 5 orang, jadi muat semuanya dalam satu tenda masuk. Nah setelah tenda berdiri ini, kondisinya itu udah tidak gerimis, udah terang, gerimis itu udah reda. Mereka pun masak, mengeluarkan logistik. Setelah itu mereka makan malam kan. Nah setelah makan malam ini mereka duduk-duduk, akan tetapi di dalam tenda, karena kondisinya pada malam itu menurut penuturan Mas Yahya sangat dingin. Jadi mereka memilih di dalam tenda agar hangat. Nah belum lama mereka di dalam tenda, tiba-tiba hujan itu turun dengan sangat deras. Racak. Mereka kaget semuanya karena mereka belum masang flashlight di situ. Jadi flashlight itu kain seperti kain pelindung ya, untuk tenda. Jadi biar tenda itu tidak bocor. Akhirnya Yahya ini bilang sama teman-temannya, menginstruksikan, ayo kita pasang flashlight daripada telat. Akhirnya mereka semua keluar dalam kondisi hujan yang deras, mereka masang flashlight. Karena tadi mereka belum sempat, jadi udah kecapean, mereka masak dulu, makan dulu. Karena pikir mereka tadi kan udah gerimis, tidak bakal hujan lah. Ternyata hujan itu turun dengan sangat deras. Flashlight mereka pasang, dipandang ke pohon, di tali. Akhirnya setelah flashlight itu jadi, mereka pun masuk ke dalam tenda setelahnya. Nah di dalam tenda, mereka santai-santai lagi. Jadi Yahya ini berbaring, dan teman-temannya nampak ada yang tiduran, ada yang main HP. Nah ketika mereka sedang bersantai di dalam tenda, tiba-tiba Yahya ini mendengar ada suara wanita. Jadi suaranya itu benar-benar menyeramkan. Yahya itu langsung terperanjat gitu. Yang tadinya terbaring, akhirnya dia terduduk di dalam tenda. Nah dia berusaha menajamkan pendengarannya lagi. Benar tidak yang dia dengar? Nah tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Dan kedengaran semakin mendekati tenda. Nah akhirnya Yahya ini memandang ke arah teman-teman yang lain. Di sebelahnya itu ada si Ahmad. Ahmad itu sedang mainan HP. Jadi di situ nampak Ahmad juga memandang ke arah Yahya. Akhirnya Yahya bertanya sama Ahmad, dengar nggak Mat? Kamu dengar nggak? Iya aku dengar. Nah tiba-tiba suara wanita itu terdengar lagi, seperti mengelilingi tenda. Nah di situ nampak teman-temannya akhirnya terduduk semua, dan jelas dari kondisi tersebut mereka semua mendengar. Mereka semuanya terduduk sambil menunduk. Di tengah gelapnya hutan, kondisinya hujan deras, mereka sangat ketakutan mendengar suara wanita. Ini suara wanita siapa? Mereka semua terduduk. Suara itu masih terus terdengar, seperti mengelilingi tenda. Nah, akhirnya kan Yahya bilang sama teman-teman yang lain, itu HP-nya matiin semua. Yahya juga panik, dia merasa takut. Akhirnya HP-nya dimatiin semua, mereka duduk. Jadi, suara itu seperti mengelilingi tenda. Nah, tiba-tiba suara itu seperti dari arah belakang, dari arah semak-semak. Jadi di belakang tenda mereka ada semak-semak. Nah, tiba-tiba kain tenda itu seperti jendul gitu, seperti membentuk wajah. Nah itu, sambil suara itu terdengar menghampiri mereka, mendekati mereka. Seperti yang kita tahu, kain tenda itu kan kainnya tipis. Jadi kalau ada tangan dicapin gini ya, bakalnya kelihatan tangan gitu kan, itu wajah. Jadi membentuk wajah kainnya itu, menurut penuturan Mas Yahya. Sambil suaranya itu sangat menyeramkan, seperti mendekati mereka, menghampiri mereka. Mereka semua di situ kan takut ya, agak mundur-mundur gitu. Nah setelahnya tiba-tiba tenda itu seperti normal lagi, udah tidak bergelombang. Nah suara itu tiba-tiba menghilang. Nah akhirnya Yahya ini kan bilang sama teman-temannya, udah tidak usah dipikirin, ayo kita istirahat aja lah. Daripada setelah ini ada kejadian yang tidak kita ingini kan, ayo kita tidur aja. Saran si Yahya. Teman-temannya pun setuju. HP-nya dimatiin semua, mereka mempersiapkan sleeping bag untuk tidur. Nah, ketika mereka sedang mempersiapkan sleeping bag, tiba-tiba badai ini datang.
Jadi seperti yang kita tahu, rencang-rencang yang sudah biasa mendaki, ketika ada badai di gunung, itu tenda itu kan seperti digoyang-goyangin dan seperti dilempar oleh sesuatu gitu. Jadi kayak dihantam-hantam gitu tenda kan. Mereka akhirnya semua panik di situ. Yahya pun nampak panik sebagai leader. Akhirnya, aduh, ini gimana ya? Ya gimana ya? Tanya teman-temannya. Udah kita di dalam tenda aja lah. Nah kalau tenda roboh gimana? Udah berdoa aja makanya. Udah sambil kita tahan ini tenda, kata si Yahya. Nah setelahnya mereka semua berusaha menahan tenda itu kan kayak dipukul-pukul, kayak dilempar-lempar itu. Brak. Nah tiba-tiba flashlight ini lepas. Surat terdengar kan? Di situ Yahya akhirnya bilang sama teman-temannya, aduh, flashlightnya lepas ini. Gimana tadi kok talinya bisa sampai lepas? Duh, nggak tahu ya sama teman-temannya. Ayo siapa yang mau benerin? Teman-temannya ini nampak diem aja semuanya. Akhirnya Yahya ini mengajak Aji, ayo Ji, kamu benerin sama aku. Oh ya udah, ya, ayo benerin. Akhirnya si Yahya sama Aji keluar menggunakan jas hujan kan. Mereka keluar, akan tetapi tidak pakai sepatu, tidak apa. Mereka karena hujan itu kan sayang kalau sepatunya basah menurut Yahya. Mereka keluar. Nah Haji ini berada di posisi yang belakang, dia kayak manteng narik flashlightnya itu ke arah pohon. Nah Yahya ini di situ nali di dekat situ. Nah ketika Mas Yahya ini nali, tiba-tiba Mas Yahya ini menuturkan kepada kami. Jadi sosok yang wanita mengeluarkan suara menyeramkan tadi tiba-tiba ada di sebelahnya dan posisinya itu benar-benar berdiri tegap. Nah setelah Mas Yahya ini menoleh, dia benar-benar mengenali. Jadi suara wanita tersebut adalah suara sosok wanita yang Mas Yahya ini lihat di rumah terbengkalai tadi. Nah akhirnya di situ Mas Yahya kan astagfirullahaladzim, berusaha tetap naliin flashlight ya sekencang-kencangnya dengan harapan udah tidak lepas lagi, ditali mati itu flashlightnya. Ya Allah, ditali mati. Nah setelah hampir selesai menali flashlight itu, tiba-tiba sosok wanita itu mengeluarkan suara lagi. Yahya ini sempat kayak terjatuh pada waktu itu. Astagfirullahaladzim. Dia itu udah tidak bisa bergerak pada waktu itu karena benar-benar di depannya sosok wanita itu berdiri tegap. Nah tiba-tiba sosok wanita itu membisikkan sesuatu di telinganya Mas Yahya. Malio, ngale. Yahya akhirnya seperti ketika diteriak itu tersadar. Wah, dia pun lari masuk ke dalam tenda. Teman-temannya kaget kan di situ. Ternyata Aji sudah di dalam, udah selesai manteng yang tadi ke pohon. Teman-temannya sempat tanya, kamu kenapa ya? Kok panik gitu? Udah apa-apa, udah. Ayo kita istirahat aja. Ya gitu. Tadi ya suara yang tadi nampakin diri. Udah usah dibahas kata Yahya. Udah diem kalian semua. Ayo kita istirahat. Karena Yahya bener-bener takut pada waktu itu. Dan teman-temannya ini kok malah mau bahas menurut Mas Yahya. Udah tidur. Akhirnya mereka berusaha untuk tidur. Mereka diem, kondisinya benar-benar senyap. Hanya ada suara badai dan hujan pada waktu itu kan. Nah ketika mereka baru saja mau memejamkan mata, tiba-tiba flashlight itu terlepas lagi. Mereka semua terbangun. Aduh, padahal udah tak tali mati tadi, kok bisa lepas ya? Kata si Yahya kan. Akhirnya di situ Yahya bilang sama teman-temannya, udah ini gantian. Siapa yang mau benerin flashlight? Aku udah capek, Yahya, tolonglah gantian. Nah di situ Yahya ini bilang sama si Ahmad, udah Ahmad, kamu yang benerin. Kamu kan yang dicari mbak-mbaknya itu. Loh, kok aku? Nah jadi kondisinya Ahmad ini ternyata ketika motornya mogok sama Miftah, mereka berhenti itu, Ahmad ini sempat meledek si Tiwi di situ. Jadi Ahmad ini meledek Tiwi seperti, ayo Mbak Kunti dateng, ayo godain Tiwi, ayo Mbak Kunti bawa Tiwi, godain Tiwi. Jadi seperti meledek Tiwi, bercandain Tiwi pada waktu itu ternyata. Nah maka dari itu kan Yahya ini marah sama si Ahmad. Itu loh kamu yang dicariin dari tadi. Kamu kan tadi bilang Mbak Kunti datang, itu udah datang. Kamulah gantian sana yang benerin flashlight. Akhirnya Ahmad kan, yo, ayo aku ditemenin toh sama siapa ya, ini aku. Ya udah kamu sama siapa sana, sama Miftah itu yang belum. Akhirnya Miftah pun, yos, ayo tak temenin aku Mat. Akhirnya Miftah sama Ahmad pun keluar membenarkan flashlight. Nah nggak selang begitu lama mereka berdua balik ke tenda kan. Balik ke tenda nampak wajahnya Ahmad ini seperti ketakutan, pucat wajahnya.
Nah Yahya bertanya, gimana? Udah ketemu sama Mbak Kuntimu? Udah, ya jangan dibahas ya. Ya sorry, aku minta maaf. Ahmad sempat minta maaf sama Yahya dan teman-teman yang lain. Aku minta maaf ya teman-teman, sorry. Bukan maksudku untuk apa gitulah, aku cuma bercanda tadi. Nah akhirnya setelah itu mereka berusaha untuk tidur. Nah ketika mereka berusaha untuk tidur, mereka kan masih walaupun takut akan tetapi kayak penasaran gitu. Menurut mas saya seperti menunggu suara itu mau terdengar lagi ndak, sosok itu mau datang ndak gitu kan. Akhirnya mereka ketip gitu lama sekali sampai pada akhirnya mereka tertidur. Nah singkat cerita, sehabis subuh itu mereka bangun. Yang pertama bangun ini Tiwi, cewek dia membangunkan teman-temannya. Ya pada bangun. Ini hujan udah reda, badai udah reda, semuanya udah reda, udah enak lah. Tiwi ini bangunin teman-temannya bangun. Tiwi bilang, ayo kita masak aja udah. Setelahnya kita langsung naik. Nah teman-teman pun setuju kan. Di situ mereka mengeluarkan logistik, mereka masak untuk sarapan. Nah setelah sarapan ini mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak kan, untuk summit. Jalan mereka sekitaran jam 7:30. Mereka jalan sampai di pertengahan antara pos 4 dan pos 5. Mereka berhenti untuk mengambil air ya. Jadi untuk persiapan membawa air tambahan lah menuju ke puncak karena jaraknya kan masih jauh. Mereka harus melewati pos 5, Samyang Rangka, melewati pos-pos selanjutnya sampai Pelawangan, sampai batas vegetasi, sampai puncak kan butuh air yang benar-benar ekstra. Nah, jalan mereka, sampainya di mata air, mereka ngambil air, setelahnya mereka lanjut jalan sampai di pos 5. Dan singkat cerita, setelah melewati Pelawangan, mereka kan summit attack, sampai pada akhirnya mereka sampai di puncak. Nah, di puncak ini mereka nampak ramai. Jadi ada beberapa pendaki juga yang mungkin melalui jalur lain kan, karena pendakian mereka pada waktu itu sangat-sangat sepi, bisa dibilang hanya ada beberapa pendaki yang melalui jalur Bambangan. Nah setelahnya puas kan mereka di puncak, mereka berlima pun memutuskan untuk turun untuk menuju ke pos 4 Samarantu, di mana tenda mereka tinggal kan. Nah setelahnya mereka turun ini, jadi mereka turun. Nah ketika sampai di pos 5 Samyang Rangka, si Ahmad ini bilang sama teman-temannya, aduh ini tas lempangku jatuh. Ditanya sama Yahya, tas lempang yang mana? Yang warnanya hitam ya. Lah ya sudahlah, mau paling tas lempang kok. Bukan gitu kata Ahmad, itu isinya ada STNK, ada KTP, ada uang juga, pokoknya surat-surat penting ya. Aduh lah kamu gimana Mat? Kamu rasanya tadi jatuh di mana? Jatuh apa ketinggalan di puncak? Tanya si Yahya. Kayaknya kok jatuh apa ya? Nah akhirnya Tiwi ini berasumsi paling itu tadi jatuh ketika kita ini lagi nyopot jas hujan. Jadi kondisinya ketika mereka turun dari puncak itu kan gerimis, jadi mereka sempat pakai jas hujan. Nah menurut Tiwi ini ketika nyopot jas hujan, tas lempangnya Ahmad ini juga ikut ketarik, kecopot, akhirnya jatuh dan dia tidak sadar. Nah akhirnya Ahmad di situ bilang sama teman-temannya, aku tak balik lagi ya, sayang itu kalau sampai hilang, itu bisa repot nanti aku ngurusnya pusing. Tak Ahmad akhirnya lah minta ditemenin ndak Mat, udah ndak usah, aku tak naik aja dulu, kalian jalan ndak apa-apa sampai pos 4 nanti aku langsung ke sana kok. Bener ndak apa-apa? Tanya Yahya. Ya ndak apa-apa, ya sudah kalau gitu. Akhirnya Ahmad pun jalan kan ke atas lagi, dia nyari tas lempangnya yang berwarna hitam itu. Nah Yahya ini bilang sama teman-teman yang lain, udah gini aja ya, kita langsung ke pos 4, kita nunggu Ahmad di sana. Nanti kita siapin makanan buat Ahmad lah, biar kita makan dulu, nanti Ahmad makan, setelahnya kita langsung aja turun. Teman-teman pun setuju. Nah mereka jalan turun itu kan. Nah mereka turun, sesampainya mereka di mata air, akhirnya mereka ambil air lagi untuk persediaan jalan turun mereka ke base camp dan masak ya untuk makan. Dan kondisinya pada waktu itu sampai di mata air itu sudah jam 5:30 sore. Nah, mereka ambil air. Setelah ambil air ini mereka jalan untuk menuju ke pos 4. Nah mereka jalan ini udah cukup lama. Si Yahya ini berhenti, dia jalan paling depan. Berhenti tiba-tiba Yahya, karena Yahya ini di situ merasa ada yang janggal. Jadi dia melihat pohon itu seperti kok sama, ini pohon ini tadi udah tak lewatin. Bener gak ya?
Tapi dia berusaha berpikir positif di situ. Mungkin karena di hutan, ya pohonnya jadi mirip-mirip gitu. Akhirnya kan Yahya ini jalan lagi. Teman-temannya ini sempat tanya, ada apa ya? Tidak apa-apa, udah jalan lagi aja. Jalanlah mereka. Nah, udah cukup lama mereka jalan, Yahya berhenti lagi. Bentar, berhenti lagi. Dilihat ini jamnya Yahya, tidak beres ini. Akhirnya di situ Yahya ini, udah kita istirahat dulu, duduk. Mereka pun duduk di situ. Yahya ini mikir, ini tidak beres. Harusnya dari mata air, sumber mata air itu sampai di pos 4. Itu estimasinya benar-benar sebentar. Lama-lamanya ya 45 menit lah. 1 jam. Ini udah hampir 1,5 jam mereka jalan dari mata air kok tidak sampai-sampai. Karena kondisinya mereka dari mata air itu kan 5:30 tadi. Sekitar jam 6 kurang seperempat lah setelah ngambil air itu. Dan pada waktu mereka jalan-jalan itu berhenti, itu sudah jam 8 malam. Jadi ada yang tidak beres menurut Yahya. Nah, akhirnya Yahya ini bingung, mau bilang ke temannya ndak apa mau lanjut jalan ya. Nah, ketika dalam kebingungan tersebut, tiba-tiba Yahya ini memandang ke arah hutan. Sosok wanita yang dia lihat, yang wajahnya sangat putih itu, yang sempat dia lihat di rumah terbengkalai dan semalam dia benerin flashlight, tiba-tiba keluar dari balik pohon sambil melambaikan tangan di situ. Yahya ini akhirnya memandang ke arah bawah. Astagfirullahaladzim. Dia cuma diem aja. Nah, setelahnya sosok wanita itu mengeluarkan suara lagi, menyeramkan seperti semalam mereka dengar. Nah, di situ akhirnya Yahya berdiri, berusaha untuk tidak panik. Ayo jalan lagi, bilang ke teman-temannya. Mereka pun jalan. Nah, Yahya ini sempat melihat wajah teman-temannya ini seperti menunduk saja. Jadi pikir Yahya pada waktu itu, oh teman-temannya tidak melihat sosok itu dan tidak mendengar suara sosok wanita itu. Jalan mereka kan, mereka jalan berempat. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Jadi kondisinya masih di pohon yang tadi, di balik pohon sambil kayak gini, melambaikan tangan, tapi mengeluarkan suara. Nah, tiba-tiba teman-teman Yahya yang ada di belakangnya ini bilang sama Yahya, ya, ayo ya, cepet ya, jalannya agak cepet. Dan itu menandakan bahwa mereka semuanya melihat dan mendengar. Jualanlah mereka panik. Jualan mereka udah agak jauh dari suara wanita itu. Tiba-tiba suara itu menghilang. Yahya ini berhenti lagi. Bentar teman-teman, kita berhenti dulu. Mereka berhenti di situ. Sini rembukan. Diajak Yahya untuk berdiskusi teman-temannya. Di situ berdiskusi itu mereka berempat. Ini tidak beres. Ini kita lagi digoda. Kalian sadar tidak? Coba lihat jam tangan kalian semua. Dilihat jam tangannya. Ini tidak beres kan? Kita harusnya dari mata air sampai pos 4 itu tidak sampai 1 jam. Ini kita udah 3 jam muter-muter tidak karuan kok tidak sampai-sampai. Akhirnya teman-temannya pun bilang di situ, aku pun dari tadi ngerasa kayak gitu ya. Tapi kamu jalan terus, mau gimana? Kami nurut aja. Akhirnya di situ mereka bingung. Nah, Tiwi ini yang satu-satunya cewek udah nampak wajahnya panik dan mau nangis, merah matanya. Nah, ditenangkan kan sama teman-teman yang lain, udah tidak apa-apa. Tiwi ini bilang, ayo kita berdoa. Ayo ya kita berdoa bareng-bareng. Aku tidak mau, tidak bisa pulang. Shh, kamu jangan bilang gitu, kata Yahya. Ayo kita berdoa. Mereka berdoa di situ. Mereka berangkulan semuanya, berdoalah mereka di situ, berzikir sebisa mereka. Dan setelahnya Yahya ini bilang sama teman-teman yang lain, ayo kita lanjut jalan. Nah, belum lama mereka jalan, baru 5 menit, tiba-tiba mereka sampai di pos 4. Di situ Yahya kan bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Pos 4. Teman-temannya pun, oh iya ini pos 4 karena ada pelangnya. Pondok sama Rantu pos 4. Nah, mereka melihat tenda mereka. Nah, di situ ada tambahan 2 tenda, mungkin dari pendaki lain yang baru naik ya, dari bawah. Akhirnya mereka pun langsung berlari menuju tenda mereka. Nah, sampainya di tenda, si Yahya ini bilang sama teman-teman yang lain itu, udah kita istirahat, kita masak. Jadi setelahnya kita makan, nanti Ahmad sampai sini, kita tinggal nungguin Ahmad makan aja. Setelahnya kita nanti turun langsung ke base camp. Nggak kemalaman, tanya si Miftah kan. Ini kan udah jam 9:30 malam ya. Ahmad juga belum sampai sini. Udah nggak apa-apa lah, daripada kita di sini udah ada hal-hal yang nggak enak, nggak bagus dari kemarin, dari semalam, kata Yahya. Dan teman-teman pun akhirnya ya sudah, manut aja kami, nurut kamu, karena Yahya sebagai leader. Nah, masaklah mereka. Setelah mereka masak, mereka makan malam kan. Nah, nunggu ini si Ahmad kok enggak sampai
Mereka ini sempat khawatir, Ahmad di mana ya? Kok nggak sampai-sampai? Akhirnya pada sekitaran jam 10:30 setelah mereka makan itu kan mereka berada di dalam tenda ngobrol sambil nungguin Ahmad karena kondisinya pada waktu itu dingin sekali. Maka dari itu mereka di dalam tenda. Nah 10:30 tiba-tiba ada langkah kaki dari atas. Dek, 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 dek. Wah, langkah kaki satu orang. Batin Yahya, ini pasti Ahmad ini turun dari atas. Yahya ini membuka resleting tendanya, dia melihat keluar, benar saja itu Ahmad. Tapi nampak di situ Ahmad itu ngeloyor jalan aja, melewati tenda mereka. Loh, kan bingung si Yahya. Dipanggil kan si Ahmad, Ahmad, woi, Ahmad ini ngeloyor aja. Lah akhirnya kan teman-temannya tanya, mana Ahmad ya? Itu tadi Ahmad jalan kok ngeloyor aja. Nah menurut teman-temannya kan, apa mungkin si Ahmad ini mengira kita udah di base camp ya? Karena dia kan lama banget tadi sendirian di atas. Ya mungkin saja, udah ya sana samperin aja, hampiri aja si Ahmad, bawa ke tenda dulu. Akhirnya ini keluar, dia pakai sendal gunung, dia mau menghampiri si Ahmad. Nah Yahya ini baru jalan mau menghampiri Ahmad, tiba-tiba Yahya ini dipanggil dari arah atas. Turun, ada yang turun. Ya mau kemana? Yahya ini noleh. Loh, jadi yang manggil itu Ahmad dari atas. Kamu mau kemana ya? Kok sendirian, teman-teman di mana? Yahya itu diem. Dia jawab cuma di tenda teman-teman. Akhirnya si Ahmad ini menuju ke tenda. Yahya juga ke tenda. Dia bilang dulu sama si Ahmad di situ. Mat, bentar, tak tanya. Apa? Kamu barusan bener baru turun? Ya iyalah, emang dari mana aku? Enggak, beneran kamu baru turun? Baru turun lah. Emang dari mana? Dari tadi aku di atas kok nyari tasku, enggak ketemu ini. Aduh, berat. Enggak, Mat, barusan soalnya aku bener-bener lihat kamu itu turun keloyor aja melewati tenda. Wah, masa ngawur kamu, halu kamu, capek kamu, ngantuk. Enggak, beneran Mat, asli aku lihat kamu itu turun keloyor. Maka dari itu teman-teman bilang tadi, aku itu mau nyusulin kamu tadi yang keloyor aja itu. Udah enggak usah dibahas ya Mat. Udah masuk aja, masuk. Akhirnya pun masuk ke tenda kan mereka. Nah di situ teman-temannya tanya juga sama si Yahya. Jadi tadi siapa ya? Ya. Udahlah, nggak usah dibahas lah. Mungkin aku memang capek, kata Yahya. Wis, mat. Itu udah tak sisain makanan. Kamu makan dulu. Nanti kita langsung turun aja, kata si Yahya. Nah, akhirnya Ahmad pun keluar tenda. Dia makan malam, ditemani sama Yahya, sama Miftah, sama Haji. Tiwi ada di dalam tenda, istirahat ya. Nah, di situ Ahmad itu sempat ngobrol sama mereka bertiga, teman-temannya itu. Ini aku mau cerita, enggak apa-apa ya? Cerita apa? Tanya teman-temannya. Ini kan kita mau turun ya, enggak apa-apa lah, aku tak cerita aja. Ini beneran enggak kemalaman? Miftah ini berusaha meyakinkan lagi. Ini udah jam 12 loh. Apa enggak kasihan Tiwi? Kasihan lah, kata Miftah. Udah kita turun besok aja. Akhirnya setelah melalui beberapa pertimbangan, mereka pun sepakat untuk turun habis subuh pagi hari. Nah di situ Ahmad akhirnya ngobrol apa yang dia alami ketika dia tadi mencari tas lempangnya. Tadi itu aku kan jalan ke atas ya, nyari tas lempangku. Nah di sekitaran jam-jam 7:30 itu aku udah sampai di pos berapa tadi aku lupa. Sepi sekali kondisinya. Aku nyari bener-bener nggak ada tasku. Aku itu papasan sama seorang pendaki cowok. Nah pendaki cowok itu tak tanyain, Mas, kok sendirian? Solo hiking ya Mas? Enggak Mas, aku tersesat. Aku kehilangan teman-temanku. Loh, ya sudah Mas, bareng sama saya saja. Sempat tak tawarin kayak gitu, tapi dia itu menolak. Enggak Mas, aku mau ke puncak aja, enggak apa-apa. Bener Mas, pokoknya sempat tak tawarin di situ, kata si Ahmad. Tapi dia itu enggak mau, bener-bener enggak mau. Jadi kondisi pendaki cowok itu benar-benar pucat. Nah akhirnya aku kan minta tolong sama dia. Ya sudah Mas, aku lagi nyari tas selempangku warnanya hitam Mas. Barangkali nanti Masnya ke puncak, lihat ada tas selempang hitam, itu punya aku Mas. Tolong dibawain ya Mas. Turun kalau Masnya nanti atau besok ke base camp. Itu penting Mas, isinya ada surat-surat penting lah, kataku sama dia. Dan dia itu menjawab, kalau tas lempangku itu dia sempat melihat
dibawa oleh rombongan dari Banjarnegara. Nah, aku kan kaget di situ. Emang bener mas, ada yang bawa udah tas lempangku? Iya, udah dibawa sama rombongan mas dari Banjarnegara, kata dia. Oh ya sudah mas kalau gitu. Ya sudah mas, beneran masnya nggak mau ikut saya turun aja daripada sendirian, udah tak tawarin lagi. Tapi dia itu nggak mau. Nah, akhirnya dia jalan lagi ke atas. Aku itu belum jalan karena aku udah curiga di situ. Tapi aku tak empet aja di dalam hatiku. Aku curiga dia itu bukan manusia. Akhirnya aku menoleh ke arahnya, naik itu. Nah, dia itu naik, nggak mengikuti jalur. Dia itu masuk ke arah hutan dan tiba-tiba nggak tahu hilang. Jadi menurut kalian apa? Tanya si Ahmad kan. Nah di situ Yahya ini menjawab, ya bukan manusia lah itu. Ya sudah, kamu berdoa saja terus kamu tayamum sana. Karena ini air kita udah nipis, kita buat ini aja buat minum nanti turun. Jangan buat wudhu ya. Kamu tayamum aja, udah kamu tayamum aja, berdoa sama Tuhan biar kamu itu udah ndak ini aura negatifnya udah ndak ada. Kamu ketemu sama bukan manusia itu, kata si Yahya. Iya. Ahmad pun nurut di situ. Nah, setelahnya mereka pun beristirahat semuanya. Nah, singkat cerita, subuh hari tiba dan tidak ada kendala apapun. Dalam artian mereka baik-baik saja ketika beristirahat malam hari. Sampai pagi hari itu mereka menyiapkan sarapan, mereka sarapan. Dan sampai pada akhirnya mereka jalan turun menuju ke base camp. Nah, sampai di base camp pun tidak ada kendala apapun. Sampai di base camp ini akhirnya kan si Ahmad ini diantar Yahya laporan pada pihak base camp bahwasanya dia kehilangan tas lempang berisi surat-surat bermotor, pokoknya KTP, pokoknya yang berharga-berharga. Akhirnya pihak base camp itu pun mencatat laporan tersebut bahwasanya kalau ada yang membawa ke base camp suruh nanti menghubungi nomor handphonenya si Ahmad sama Yahya. Ditinggallah nomor handphone mereka, ditulis kan. Nah setelah itu karena penasaran, Ahmad ini bertanya sama yang jaga base camp, jaga pos perizinan si Maksi itu. Mas, aku mau tanya mas, ada rombongan dari Banjarnegara enggak ya? Karena Ahmad ini penasaran. Banjarnegara. Bentar mas, tak lihat bukunya. Buku daftar si Maksi pun diambil oleh penjaga base camp itu. Dilihat, pendakian bareng mereka, hari bareng mereka itu enggak ada dari Banjarnegara. Sepi ya. Hari sebelumnya tidak ada sama sekali. Sampai seminggu sebelumnya itu tidak ada rombongan dari Banjarnegara. Nah untuk yang booking hari ke depan pun tidak ada sama sekali. Nah di situ Yahya dan Ahmad ini saling pandang. Nah Ahmad ini cuma berucap lirih sama Yahya. Demit. Yo, yes, gak usah dibahas. Ada apa mas? Tanya yang jaga base camp. Oh enggak mas, tidak ada apa-apa. Barangkali teman kami kok mas dari Banjarnegara mau kesini, berarti belum jadi kesini. Ya sudah mas, terima kasih infonya. Oh iya mas, sama-sama. Nah setelah mereka laporan itu dan melaporkan juga bahwa mereka berlima sudah selamat sampai bawahan, akhirnya mereka beristirahat di base camp. Nah setelah beristirahat itu mereka pun semuanya langsung mempersiapkan diri untuk langsung kembali menuju ke Pekalongan. Nah jadi itulah cerita yang dituturkan oleh Mas Yahya dan teman-teman kepada kami. Jadi dalam kisah yang dialami oleh Mas Yahya dan keempat temannya, kita bisa mengambil satu hikmah. Ketika mendaki gunung, semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Dari mulai perlengkapan, alat-alat gunung, fisik, kekompakan, dan sikap perilaku kita. Seperti tadi ternyata kan Mas Ahmad ini niatnya cuma bercanda dengan Mbak Tiwi, memanggil Mbak Kunti sini datang. Dan kadang obrolan iseng seperti itu berdampak besar ya terhadap kita. Karena mau tidak mau kita ini hidup berdampingan dengan dunia mereka. Nah ketika makhluk-makhluk itu dipanggil, walaupun itu iseng, dan ternyata makhluk itu adalah jin jahil, akhirnya kan makhluk itu suka ketika dipanggil itu dan akhirnya menggoda kita kan, menggoda rombongan mereka itu. Jadi itu jelas jin jahil yang perwujudannya adalah sosok wanita menggunakan jubah putih, kumel, rambutnya panjang, kumel, wajahnya itu putih sekali, agak kebiruan menurut penuturan Mas Yahya dan teman-teman, seperti membusuk gitu. Nah mungkin perwujudan dari jin jahil itu yang biasa umum orang-orang sebut itu kuntilanak, mungkin itu ya. Jadi
Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirimkan oleh rencang kita bernama Mas Yahya ini. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata, dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.